dia penyandang tunadaksa, tetapi dengan semangat yang tinggi, kekurangan itu tertutupi. Dengan kondisi seperti itu, dia bisa, kalau di cabangnya sepak takraw, itu dia bisa melakukan passing yang sangat luar biasa. Orang te imon din te kaya sih man penggemar man ini sama laki ini langsung kawan ini kamar lo dan sama latihan papan panggung latihan. Kalau Upik ini dia anak yang terakhir, anak ke-6 dari 6 bersaudara. DP karakter ini orangnya paling cengeng sekali dengan saya. Maksudnya suka minta ini, suka minta itu. Baru ya Uti, saya suka begitu. Yang penting kamu juga dengar papa. Saya bilang begitu. Baru muncul pada DP dalam hati, oh kalau begitu saya, Pak, saya sementara ada sekolah ini, saya mau cari, ingin cari bakat saya. Mana yang tipe papa suka, bola kaki atau takraw. Tapi saya bilang, Pak Upik, kan kamu tahu Pak, di papa ini pemain takraw, atlet dulu, tidak rupa macam sekarang. Kalau sekarang atlet itu ada penghargaan, kalau dulu biasa-biasa saja, cuman sampai di Sulawesi Utara. Kalau ini sampai di luar daerah. Begitu saya ini Upik. Saya tanya dia ada kemauan, saya juga kalau begitu oke, silakan. Domingan sampai masa depan juga ini kan. Dulu itu Upik waktu lahir, dia begitu lahir tidak normal. Pernah saya bikin tongkat kayu, saya lapis di DP tangan gini supaya menjadi tray. Lantaran DP ini saya lihat ke sana, DP orang tidak mampu, jadi saya lepas itu.
ada perasaan tidak menyenangkan di dalam hati saya itu, karena kenapa sampai anak ini nanti jadi begini. Yang DP kakak-kakak kan tidak ada begitu, nanti anak terakhir yang begini. Jadi saya heran, salah apa saya ini. Tapi itu kan kemungkinan takdir dari Tuhan, jadi tidak boleh apa-apa. Kopet, Marja, sama pergi. Pakai helm je. Semua pasti punya impian, untuk semuanya bisa terwujud. Tapi itu semua tidaklah mudah, untuk bisa mewujudkan impian. Baik-baik di sini ya. Bapak semua pulang ya. Assalamualaikum. Saya masuk PPLP sejak 2020 dari kelas 6. Saya masuk PPLP mengikuti ini seleksi, baru Peterson Dapalia Gaga dia ambil. Dia tes cuman menimang bola, baru mbak umpan-umpan, dia melihat kalau berapa kali yang gagal, berapa kali yang tidak gagal begitu dia mau ini. Baru cuman ubah up, back up, baru split, baru ukur tinggi badan, begitu. Sampai bates. Mbak tes ini Coach Herson. Ada bahas seleksi itu 27 orang. 27 orang, cuma 3 orang yang diambil. Saya bikin suka itu kumpul dengan teman-teman dari bangun pagi itu
mau bangun kari mau sarapan baru so mau mandi mau pergi ke sekolah, baru pulang sekolah so mau tidur mau tidur sampai jam 2 mau bangun kamar jam 2:30. So mau dekat maghrib pagi tuh so mau latihan. Kalau setengah 7 pagi tuh so mau makan. Baru kalau so jam 9 begitu macam yang mau ini kari ekstra malam begitu. Aktivitas malam cuman kalau saya so tidur begitu mau basapu dulu, atur baju. Pokoknya mau kasih rapi baru saya so mau tidur. Kalau untuk Upik Sulaiman ini kan dia atlet yang baru, tetapi awal saya lihat itu pada tahun 2020. 2020 mereka main-main di kampung dan kebetulan waktu itu dia bertandang ke klub Krisakti. Ya, mereka ada 2 regu datang dari Batu Daha. Nah, disitulah saya lihat sehingga pada tahun 2021 pada saat seleksi PPLP kami undang untuk masuk seleksi. Alhamdulillah si Upik dan kakaknya juga Aman itu terekrut menjadi atlet PPLP pada tahun 2021. Nah, jadi dia sudah kurang lebih ada 2 tahun. Pada saat itu walaupun dia baru berlatih dasar ya, tetapi saya melihat anak ini punya potensi untuk bisa dikembangkan ya, karena dia posisinya feeder, umpan. Jadi walaupun kecil kita bisa berdayakan. Walaupun dari segi fisik anak ini memang termasuk anak berkebutuhan khusus ya, disabilitas, dia penyandang tunadaksa, tetapi dengan semangat yang tinggi kekurangan itu tertutupi ya. Bahkan seorang tunadaksa tetapi dia bisa melakukan smash roll. Ini sangat luar biasa si Upik ini, sehingga memang kami pada saat itu memang ada beberapa orang yang mempertanyakan kok bisa Pak Herson merekrut atlet disabilitas. Saya bilang ya kita lihat potensinya dan anak ini menurut saya bagus untuk kita bina karena dia mempunyai fighting spirit yang sangat bagus ya. Seperti kita ketahui orang-orang yang difabel itu pasti mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu yang saya ambil dan itu terbukti. Kekurangan fisik yang dialami itu tidak menjadi pengaruh dan saya pikir juga dia tunadaksa kategori T berapa itu saya lupa yang tangannya, dan sementara di sepak takraw kan lebih dominan di kaki, sehingga ini saya tidak terlalu persoalkan dan dia berhasil membuktikan bahwa
dia mampu untuk menjadi seorang atlet sepak takraw yang baik. Terbukti kemarin di Prapopnas, dia tampil cukup memukau, cukup menarik perhatian media di sana, karena dengan kondisi disabilitas tetapi dia mampu bersaing dengan atlet-atlet normal lainnya. Memang anak itu terlahir dari lingkungan orang-orang yang main takraw, termasuk ayahnya adalah seorang atlet sepak takraw walaupun tarkam ya, bukan pemain nasional, tetapi memang di lingkungan itu saya lihat, saya sudah berapa kali ke rumah mereka, di depan rumahnya memang disediakan lapangan sepak takraw dan semua orang-orang di sekitar itu gemar bermain takraw, sehingga dia dibentuk oleh alam dengan setiap hari sudah menyaksikan orang bermain, dengan sendirinya dia tertarik untuk bermain, sehingga di usia yang masih sangat muda dia sudah bisa menjadi atlet sepak takraw. Karena Upik itu kelahiran 2007, baru berusia 15 tahun sekarang, 15 tahun, kelas 2 SMP, sehingga masih panjang masa pembinaannya. Saya berharap anak ini bisa punya potensi untuk menjadi feeder nasional. Nah, alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan lagi untuk bertemu dalam membahas materi-materi. Kalau si Upik Sulaiman ini, karena saya sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya, si Upik itu dia termasuk sebagai orang disiplin. Walaupun si Upik ini punya kegiatan lain di PPLP, tetapi dia masuk tepat waktu. Begitu juga kalau Upik ini mau izin, selalu minta izin ke wali kelas. Kemudian dia biasa bergaul dengan teman-temannya di kelas. Jadi teman-temannya juga tidak ada yang mendiskriminasikan dia di dalam kelas. Upik sendiri itu orangnya baik ya. Masalah untuk olahraganya itu luar biasa juga. Anaknya disiplin dalam berolahraga. Di mata pelajaran saya juga, Upik juga aktif di olahraga. Terus potensinya juga luar biasa. Dengan kondisi seperti itu, dia bisa, kalau di cabangnya sepak takraw, itu dia bisa melakukan passing yang sangat luar biasa. Keterampilannya bermain sepak takraw sudah luar biasa. Ya, namanya juga pembinaan. Sekarang untuk meraih prestasi yang maksimal dibutuhkan pembinaan yang secara rutin, terprogram dan berkesinambungan, sehingga kenapa mereka harus tinggal di asrama. Dengan begitu kita bisa memantau keberadaan mereka, karena yang faktor-faktor yang mempengaruhi latihan itu banyak, mempengaruhi prestasi itu banyak. Dari segi gizinya, ya, dengan dia ada di asrama kita bisa pantau asupan gizinya setiap hari seperti apa, jam istirahatnya bisa kita pantau, sehingga pada saat kita mengatur porsi latihannya, beban latihannya itu tidak akan salah.
Ya, karena kalau salah dalam pembebanan latihan itu akan berakibat fatal pada atlet. Olahraga sekarang ya tidak hanya sepak takraw tetapi pada umumnya untuk menjadi olahragawan sekarang itu sudah mengarah ke profesionalitas. Ya, tidak kayak dulu. Sekarang sudah bisa dijadikan profesi karena dengan tingginya bonus diberikan pemerintah, dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Bayangkan kalau meraih medali di SEA Games, Asian Games, itu diberi pilihan mau jadi PNS, polisi atau tentara itu silahkan. Kemarin itu seperti itu, diberi pilihan tanpa dan langsung lulus. Nah, tahun ini lagi ada atlet PPLP sepak takraw si Rahmat lulus polisi. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak kayak dulu ini ya kita biaya sendiri, kita ini dan tidak walaupun juara tidak ada perhatian. Sekarang perhatian pemerintah sudah cukup bagus untuk prestasi olahraga sehingga ini ya, saya berharap ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ini untuk bisa memperbaiki masa depan mereka. Pertama-pertama di asrama anak-anak ini memang rindu sekali saya dengan tua. Tapi saya begitu perhatikan lebih bagus anak-anak di sana, jadi saya mendukung sekali. Setelah mereka itu jadi atlet, perkembangannya banyak. Terutama ada biaya untuk umroh, yang itu saya akui, biaya umroh. Baru ada fasilitas rumah, baru diangkat jadi pegawai, baru diberikan mobil, yang itu saya banggakan. Itu saya memperjuangkan anak-anak untuk ke sana, tujuan saya. Keterbatasan bukan penghalang selagi kita mau berusaha meraih cita-cita.